Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian berasal dari kota mana? Aku berasal dari kota Blitar. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menonton video yang sederhana ini. Jadi di depan aku ini ada tanaman stroberi unggul. Nah, nantinya aku juga akan share pengalaman ini. Tapi sebelum itu aku mau menyampaikan curhatan banyak orang. Jadi kayak tipe-tipe orang yang harus kita hindari itu seperti apa sih? Nah, salah satunya seperti ini. Jadi sebelum itu tugas kita itu hanya menyampaikan ya teman-teman ya. Kita hanya menyampaikan sesuatu yang kita yakini itu benar atau sesuatu yang itu bersumber dari Tuhan, dan kita harus menyampaikan. Kalau ada orang lain yang tidak percaya atau tidak mau memakai nasihat kita atau dan sebagainya, itu bukan masalah buat kita gitu ya. Yang penting kewajiban kita adalah menyampaikan. Nah, seperti yang saat ini mau aku sampaikan teman-teman ya. Tipe orang yang harus kita hindari, bukan secara fisiknya, bukan, tapi pemikirannya. Jadi ketika teman-teman ketemu si A, misalnya ya si A, sebut aja biar lebih enak ngomongnya, namanya Anto gitulah ya. Ini bukan Anto beneran ya, pokoknya namanya Anto. Nah, Anto ini ya belum kenal sama kamu nih. Kemudian kamu kan nanam stroberi nih, katakanlah studi kasusnya seperti ini, seperti itu. Kamu menanam stroberi di depan rumah ya, di pot seperti ini. Terus Anto lewat. Anto ini belum kenal. Terus nanya lah dia, "Halo Mas, ini tanaman apa gitu?" "Ini stroberi." Kalian kan pasti jawab gitu. Terus nah, di pot itu cuma ada 2 tanaman seperti ini. Terus tiba-tiba Anto bilang, "Harusnya ini 4 Mas, biar lebih banyak buahnya nanti. Soalnya kalau satu kan ini berbuah 6, kalau 2 kan berarti sekitar 12. Kalau 4 itu kan lebih banyak. Terus dilihat juga lebih bagus." Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang harus kalian hindari pemikirannya. Pola pemikirannya ini ribet, sok tahu. Kenapa bisa gitu? Pertama, dia waktu pertama kali melihat, dia tuh masih nanya, "Ini tanaman apa sih?" kayak gitu. Ya kan? Dia belum tahu ini tanaman apa, dia kemudian tanya ke kamu. Kamu jawab ini stroberi. Tiba-tiba dia tuh memberi masukan ke kamu. Harusnya itu tanamannya 4, atau harusnya dipupuk ini, dipupuk itu. Ini orang pemikirannya harus kalian hindari. Dia itu sok tahunya tingkat dewa. Dia belum praktek, dia belum pernah menanamnya ya kan. Bahkan ketika dia datang, dia lihat, dia masih nanya, "Ini tanaman apa?" Kok bisa-bisanya dia tidak tahu diri ya, dia tidak tahu diri tiba-tiba ngasih saran ke kamu. Ya kan? Itu sebenarnya orang yang benar-benar kosong ilmu, teman-teman. Dia itu nggak tahu apa-apa tiba-tiba ngasih tahu. Nah, kebiasaannya orang yang seperti ini itu akan terus-menerus memberikan saran, memberikan nasihat kepada banyak orang meskipun tidak dimintai dan tidak ada kompetensi. Jadi dia itu tidak tahu, belum pernah praktek, tiba-tiba ngasih saran, tiba-tiba ngasih nasihat, petunjuk, ngasih kritik. Jadi kalian terimalah kritik dan saran itu dari orang yang ada kompetensinya. Jadi ada ilmunya, ada pengalamannya kayak gitu. Baru kita bisa cerna saran dan pendapatnya ini bisa diterima enggak gitu. Kalau enggak tahu sama sekali tiba-tiba ngasih saran, itu anggap aja sampah kayak gitu. Nggak perlu kita mengolok-olok orangnya, itu nggak perlu ya. Kamu itu sok tahu banget, baru kenal juga udah ngasih tahu gini gini gini. Nggak usah didiemin aja, dibiarin, dijawab ya 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 gitu aja deh.
habis itu buang ke tong sampah, kayak gitu aja udah. Jadi apa yang dilihat pertama kali itu jauh berbeda dengan ketika kita praktekkan. Kalau sudah praktek baru tahu. Biasanya orang yang seperti itu nggak akan sukses teman-teman. Karena menganggap segalanya begitu dia melihat, dia menganggap ini tuh cuma kayak gini, gampang. Ketika praktek dia udah muluk-muluk nih, udah muluk-muluk. Wah, kalau gini pasti gini, pasti gini, pasti gini. Ketika praktek menemukan masalah, udah nyerah. Biasanya orang yang sering ngasih saran tanpa diminta, orang yang nggak berilmu, belum pernah mencoba, terus tiba-tiba udah ngasih tahu ini sampai itu biasanya gitu. Oke. Jadi kalian harus hindari ya orang yang seperti itu. Takutnya nanti kalian termakan omongan kosongnya. Jadi kalian kan udah praktek nih, udah uji coba sendiri ya kan, udah pernah gagal, udah pernah berhasil. Jadi udah tahu lah daripada orang yang ngasih saran itu. Nah terus tiba-tiba kalian nih misalnya termakan omongannya si Anto, misalkan Anto ya namanya ya. Kalian tanam nih, jadinya ada 4. Terus dipupuknya itu pakai kimia yang banyak kayak gitu. Akhirnya malah gagal, buahnya kecil-kecil, asem, terus sedikit. Apakah Anto mau bertanggung jawab? Enggak kan? kecuali nih ya, kecuali kalau Anto ini juga memiliki tanaman stroberi. Misalnya ini kasusnya stroberi ya. Misalnya si Anto ini punya tanaman stroberi, dia udah mencoba 4 tanaman dalam satu pot, kemudian dia berhasil. Nah lalu dia menceritakan pengalamannya. Nah ini baru bisa dijadikan input pendapat ya, ilmu pengetahuan untuk kamu gitu. Dan ini berlaku di semua bidang menurut aku ya. Kalau belum pernah praktek, belum pernah apa-apa, baca aja nggak pernah, apalagi begitu begitu ketemu dia masih nanya ini tanaman apa, kita jawab stroberi, lalu dengan seketika dia ngasih saran. Kalau di Jawa atau di desa maksudnya ya, di desa-desa terutama di Blitar ini biasanya orang yang hobi wayahe, nah kayak gitu ini membosankan sekali. Jadi wayahe awakmu kerja neng bang ben resik ben ganteng, utawa wayahe tuku mobil ben udan gak wayahe itu sangat memuakkan ya teman-teman ya. Kalimat wayahe itu nggak ada di kamusku itu. Kalian pasti jengah ya dengan orang yang suka ngatur-ngatur lah. Ngatur-ngaturnya itu nggak berakhlak ngatur-ngaturnya. Oke sih gitu aja dulu. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Subscribe juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bebas aja sih. Oh iya teman-teman, ini mau ngasih tahu. Jadi kalau tanaman stroberimu itu ada daunnya yang kayak gini, aku puter ya teman-teman ya. Iya, nggak berat sih, tapi kalau sambil duduk itu laki-laki nggak boleh sambil angkat-angkat sebenarnya ya. Kalau lagi duduk ya, jadi pelan-pelan aja kayak gini. Nah, kalau daunnya udah batangnya ini seperti ini, dilihat agak merah coklat kayak gini, kita buang. Ini namanya daun yang udah tua, harus kita buang teman-teman. Nah kayak gini, ini daunnya udah jelek, daripada mengganggu pertumbuhan mending dibuang. Seperti kalau misalnya ada orang kecelakaan terus kakinya hancur, itu kan biasanya diamputasi supaya tidak mengganggu keseluruhan tubuhnya kan. Nah sama seperti ini, tanaman stroberi juga sama. Jadi kalau daunnya udah jelek seperti ini kita buang ya, sisakan yang baik-baik kayak gitu.
Oh iya, aku doakan teman-teman rezekinya semakin banyak, uangnya banyak, dapat uang 1 triliun, kemudian bisa buat beli mobil, dan kalau mau beli mobil belinya di tempat aku ya teman-teman ya. Belinya di Daihatsu di dealer Kota Blitar. Teman-teman WA aku dulu tapi ya di 085 706 043 303. Terima kasih. Bye bye.